sholat zuhur yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah kumpulkan kita di dunia insyaallah bersama orang-orang yang baik, dan nanti insyaallah bersama Sayyidina Muhammad di surganya Allah Raya Rabbal Alamin. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah zuhur yang saya muliakan, tema kita pada siang hari ini adalah kekuatan orang mukmin itu ada pada keyakinannya. Saya ingin membahas topik ini dari dua peristiwa yang dialami oleh dua manusia besar, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya Makkah. Dia harus pergi ke kota yang dulu belum bernama Madinah, tapi namanya adalah Yathrib. Di dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad pergi meninggalkan kampung kelahirannya bukan untuk menyelamatkan pribadi, juga bukan untuk menyelamatkan individu-individu dari para sahabatnya, tapi pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yathrib pada waktu itu adalah untuk menyelamatkan peradaban. Maka di dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian, beliau ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam gua yang kita kenal dengan gua Sur, bukan gua Hira. Kalau gua Hira itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad menerima bersahabat dengan Abu Bakar, jalan dalam perjalanan malam itu, berada dalam gua itu. Berada dalam gua itu, kemudian dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Nabi Muhammad itu dan sahabatnya Abu Bakar dalam kondisi yang sangat terdesak. Di dalam gua tidak ada tempat lari, keluar musuh. Di saat itu sahabat Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Rasulullah, in muttu fa'amutu wahdi." Ya Rasul, kalau aku yang mati hanya aku sendirinya. Kalau Abu Bakar meninggal, hanya Abu Bakar yang wafat. Wa in mutta, tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, saya mutu din wal hadar. Yang akan mati itu adalah agama, yang akan mati itu adalah peradaban. Kalau saya ini Abu Bakar meninggal, hanya Abu Bakar sendirinya. Tapi kalau engkau yang wafat Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wafatlah, habislah, selesailah agama ini. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya yang bernama Abu Bakar ini dengan berkata, "Ya Muhammad, wahai Abu Bakar, jangan kau kira kita berdua, ada Allah yang ketiga." Sehingga dikatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Kekuatan keyakinan itu mendorong datangnya pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah itu? Setelah dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, ada tiga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tatkala Al-Quran merekam perjalanan ini dalam ayat yang sangat panjang di dalam Al-Quran itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, ada Allah bersama kita. Di saat dia mengatakan ada Allah bersama kita, keyakinannya yang begitu sangat kuat terhadap eksistensi Tuhannya, maka tiga yang Allah berikan pada waktu itu. Yang pertama, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Di saat orang yakin akan kebesaran Tuhannya, yang pertama yang akan didapatkan adalah sakinah. Sakinah itu tenang. Ya, makanya dalam kajian-kajian filsafat saya mengatakan bahwa beda antara tenang dengan senang.
Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang insya Allah senang. Keluarga yang baik, yang satu sama lain saling mendukung, itu disebut dengan keluarga sakinah. Tempat kita berlindung itu disebut dengan maskan atau sakan. Kenapa dikatakan sakan? Kenapa dikatakan sakinah? Karena dari kata-kata sikin. Sikin itu Pak, itu artinya adalah pisau. Sikin itu apa? Pisau. Sakinah itu dari kata sikin, pisau. Pisau itu tajam. Maka orang yang yakin kepada Tuhannya, firasatnya tajam, keyakinannya tajam, dan pada saat itu yang muncul adalah ketenangan. Makanya di saat orang itu menghadapi berbagai macam persoalan hidup, yang harus dia lakukan pertama kali adalah la tahzan innallaha ma'ana. Di saat dia mengatakan innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinata, maka Allah turunkan sakinah, Allah turunkan tenang, walaupun tidak senang. Nah, ya kan? Dalam mulut gua tuh nggak ada senangnya, Pak. Makanan kurang, minuman kurang, jiwa terancam, kenyamanan tidak didapatkan. Tapi dalam kondisi seperti itu, orang karena dia mengatakan innallaha ma'ana, maka fa anzalallahu sakinah. Orang yang tenang insya Allah senang. Tapi orang yang senang belum tentu tenang. Ada seorang pengusaha, dia jalan, kemudian dia melihat dia sudah berapa hari ini pindah-pindah hotel untuk mendapatkan nyamannya tidur malam. Ya, pindah ke sana, tidak tidur juga, pindah ke sini, tidak tidur juga, pindah ke sini, tidak tidur juga. Sudah 3 hari pindah-pindah hotel untuk mencari yang nyamannya tidur. Begitu dia keluar dari hotel bintang itu, di tengah perjalanan, dia lihat ada seorang tukang becak. Di bawah becak yang panas itu ngorok deh. Kata bapak yang punya mobil mewah yang tadi itu, enak betul tukang becak. Ya, di bawah terik matahari dia bisa ngorok. Sementara saya sudah 3 hari pindah-pindah hotel, tidak juga bisa tidur. Apa kata orang yang melihat tadi? Kata tukang becak tadi, kalau tukang becak melihat secara zahir tadi, apa dia katakan? Enak betul bapak itu. Tadi malam pindah di hotel anu, sekarang pindah di hotel anu, ya kemana-mana disopirin dengan mobil yang mewah. Kata Pak tukang becak, enak betul Pak tadi itu. Kata pengusaha tadi tukang becak yang enak, tak kata tukang becak pengusaha itu yang enak. Lalu pertanyaannya, siapa yang enak sebenarnya? Yang enak itu bukan orang yang senang, tapi yang enak itu adalah orang yang tenang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saudara-saudara kita di Palestina enggak tenang hidupnya. Ya, enggak senang hidup mereka, mana pula senang hidup. Di saat dalam kondisi tenang-tenang tiba-tiba dibombardir, meninggallah anaknya, meninggallah cucunya, meninggallah omnya, meninggallah ayah ibunya. Ada seorang anak kecil umur sekian tahun, 7 tahun, meninggal bapaknya, meninggal ibunya, rumahnya hancur. Dia hanya pegang kunci dari rumah itu sebagai kenangan bahwa dia pernah punya rumah. Ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapatmu, bagaimana perasaanmu hari ini wahai anakku? Ya buntaya, itu anak perempuan. Dia bilang, bapakku telah kembali ke surga, ibuku juga telah kembali ke surga. Allah izinkan aku tinggal di muka bumi ini, berarti Allah sayang kepada saya. Di saat sayang itu sudah habis di dunia ini, dia akan panggil saya kembali kepadanya. Ini kan mental luar biasa ya. Kemarin siang saya sambut santri-santri saya yang baru datang. Saya bilang, ya sahabat kita itu, sahabat-sahabat dulu, para pejuang-pejuang dulu itu, ya di tengah perut yang lapar, di tengah matahari yang sangat terik itu, dia bisa berkarya, dia bisa melakukan yang besar. Sementara kamu, ya hanya kurang sedikit minum, hanya kurang sedikit kenyamanan, capek, sudah mengeluh, ya kan? Kenapa? Kita tidak punya mental seperti mereka yang yakin akan kebenaran Tuhannya. Jadi orang yang bersama Allah dalam kisah ini, pertama Allah mengatakan fa anzalallahu sakinatahu.
Yang pertama kali, walaupun persoalan itu belum selesai, paling tidak persoalan itu telah selesai di hati kita. Ya kan? Belum selesai masalahnya, tapi paling tidak sudah selesai dalam hati kita, karena kita punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah sampaikan di saat di dalam gua itu? Dia katakan la tahzan innallaha ma'ana. Yang pertama, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan ketenangan. Yang kedua, wa anzala junudan lam tarawha wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ayyadahu ta'yid, Allah akan kuatkan dia bi junud. Junud itu jamak dari kata jundun. Jundun satu pasukan, jundani dua pasukan, junud pasukan-pasukan. Maka tatkala orang sudah bersama Tuhannya, maka tidak ada cara lain kecuali Allah ingin menguatkan dia, dan Allah akan kirimkan pasukan yang memang mungkin dia tidak lihat. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam kaidah tasawuf itu berlaku sebuah kaidah bunyinya begini: idza takhallatil asbab fahunaka rabbul asbab. Ini kaidah tasawuf, saya diberitahu oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin, yang kebetulan kepada saya berhaji bersama beliau. Dia bilang, di saat semua sebab telah selesai, maka janganlah engkau berhenti mengharap, karena masih ada Tuhan yang membuatkan sebab lain itu bisa terjadi. Ya kan? Anak kita sakit, punya duit, bawa ke rumah sakit yang ternama. Tidak bisa di Indonesia, punya duit lagi, bawa ke Singapura. Sampai nggak punya bisa nggak sembuh di Singapura, mungkin larikan ke Amerika. Tiba di Amerika, divonis dokter, anak bapak tidak bisa sembuh. Tatkala sebab-sebab ini sudah selesai, ingat, masih ada yang memberikan sebab yang baru. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah akan menguatkan kita dengan pasukan yang mungkin kita tidak pernah menduga sebelumnya, tapi Allah punya cara untuk memberikan bantuan kepada kita di saat kita punya keyakinan yang kuat akan eksistensi Tuhan kita. Jadi yang kedua, wa anzala junud, Allah akan berikan pasukan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkat itu bisa membelah laut. Tapi Allah bilang, idrib bi'asakal bahar, ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Dia tidak yakin dia akan mendapatkan sebuah keajaiban apa. Tapi begitu tongkat itu dipukulkan ke laut dengan izin Allah, laut itu terbelah menjadi jalan. Ya, dengan presiden punya tongkatnya di Musa, itu bisa membuat tol di laut gitu ya. Tapi kan tidak bisa, ya kan? Nah, yang kedua, Bapak sekalian, orang kalau dia yakin kepada Allah, maka Allah berikan junud, bukan jundun, tapi apa? Junud. Kalau jundun satu, tapi junud itu banyak. Maka oleh karena itu, saya ingin sampaikan untuk diri saya dan kepada kita semuanya, kalaulah kita menzalimi orang, lalu orang yang kita zalimi itu tidak membalas karena dia tidak punya kekuatan untuk membalas kezaliman kita, ingat, walaupun dia tidak punya pasukan, tapi Tuhan yang dia minta setiap hari punya pasukan. Mungkin dia tidak bisa membalas karena dia tidak punya kekuatan apa-apa, kasihan. Dia tidak punya duit untuk menyokong, dia tidak punya kekuatan untuk menindas, dia tidak punya pasukan untuk menghancurkan. Tapi ingat, tatkala sebuah persoalan itu diangkat tangannya kepada Tuhannya, dia mengadu kepada Allah, maka hati-hatilah. Tatkala kita berbuat zalim kepada orang, lalu orang itu tidak membalas zalimnya kita kepada dia, hati-hati. Siapa tahu dia sudah mengalihkan urusan kita dengan dia, dengan urusan kita dengan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Kalau Allah sudah membuat urusan baru untuk kita, tidak ada cara yang tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada cara yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Semuanya bisa bagi Tuhan. Kenapa? Karena Allah punya cara. Dalam bahasa agama itu kan ada disebut dengan istidraj. Apa Pak? Istidraj. Kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah haji, kita nggak pernah kenal masjid, kita nggak pernah kenal orang baik, yang kita lakukan dosa, 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 dan dosa. Lalu kita mengatakan, oh nggak ada pengaruh nih,
ya kan? Saya berdosa, bisnis tetap jalan. Saya korupsi, tapi jabatan tetap naik nih. Saya melakukan perbuatan haram, tapi aman-aman aja nih. Dengan aman-aman yang kita hadapi sekarang ini, Allah akan punya cara untuk menurunkan pasukannya. Dengan pasukan itu kadang-kadang bisa menghancurkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan diri saya dan kepada kita semuanya, tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia akan bisa berbuat apa saja. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, setelah Allah berikan ketenangan di saat kita bersandar kepada Tuhan, Allah berikan ketenangan. Yang kedua, Allah akan bantu kita dengan pasukan yang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Makanya Pak Quraisy itu mengatakan tidak ada konsep kebetulan bagi seorang mukmin. Tidak ada konsep kebetulan. Kita jalan ke bandara, tiba-tiba ketemu dengan guru yang sudah sekian puluh tahun kita tidak terima. Bahasa kita apa? Kebetulan saya ketemu. Nggak ada kebetulan. Semua itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan dulu seorang guru saya dari Mesir, jalan kemudian jatuh. Kita bilang, ya Syekh, hati-hati Syekh. Apa dia bilang? Suquti hada kad kataballah qabla bi 50,000 sana qabla an khalaqa as-samawati wal ardh. Jatuhnya saya hari ini, setelah saya hati-hati kemudian jatuhnya saya hari ini telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kan luar biasa keyakinan itu. Sehingga orang yang beriman itu, karena dia merasakan kebersamaan dengan Tuhannya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh masalahnya itu baik. Kalau ditimpakan kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalaulah suatu ketika dia diuji oleh Allah dan dia bersabar, itu pun baik baginya. Ada kalimat seorang sufi yang luar biasa. Saya takut untuk membaca kalimat ini. Ya, sampai kita gak sanggup untuk menghadapi kalimat ini. Apa kalimat sufinya Pak? Ini kalau bisa kita paham betul. Kalau aku bermohon kepada Tuhan, lalu Allah kabulkan permohonanku, aku bahagia. Tapi tatkala aku berdoa lalu tidak dikabulkan oleh Tuhanku, aku lebih bahagia. Kenapa? Di saat dikabulkan itu adalah keinginanku. Tatkala tidak dikabulkan, berarti itu keinginan Tuhanku. Wah, dahsyat. Saya takut menyampaikan ini Pak. Kenapa? Kalau kita pinginkan setiap berdoa kita dikabulkan Tuhan kan? Ya kan? Tapi kalau kita dikabulkan, itu berarti bahagia kita, itu keinginan kita. Tapi di saat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kata sufi ini, kita harus lebih bahagia. Kenapa? Doa itu keinginan kita, Allah memberikan keputusan di luar keinginan kita, berarti itu keinginan Dia. Begitulah orang yang beriman itu luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i dia mengatakan, tidak usah terlalu keras terhadap dirimu. Kenapa? Apa yang menjadi hakmu akan kembali kepadamu, dan apa yang tidak menjadi hakmu tidak akan kembali kepadamu. Nah, inilah keyakinan seorang mukmin. Disitulah kekuatan dia. Disitulah kekuatan dia. Nah, yang ketiga, setelah Allah berikan ketenangan, yang kedua Allah kuatkan dengan pasukan-pasukan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pahami. Dia bisa berbuat apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Saya sering menyampaikan ini. Dia ada Pak, sebelum kata ada itu ada. Orang sebelum mengenal kata ada, dia sudah ada. Dan dia tetap ada. Setelah kata ada itu sudah tidak ada. Orang tidak mengenal kata ada, dia tetap ada. Dan bagi orang yang beriman, apapun yang kita punya, apapun yang ada, tapi kalau jauh dari Dia yang Maha Ada, sesungguhnya itu tidak ada. Kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya prioritas, tapi semua itu menjauhkan kita dari Allah. This nothing. Tidak ada itu. Tidak ada berarti apa-apa. Tapi walaupun kita tidak punya apa-apa,
Kita tidak punya ada dan ada itu tidak ada pada kita. Tapi kalau kita dekat dengan Dia yang Maha Ada, sesungguhnya kita kaya. Kan gitu kan? Sesungguhnya kita kaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak sholat subuh di masjid, ya kan? Kemudian sebelum sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat, sholat sebelum dia sebut dengan sholat apa? Sholat fajar. Kata Nabi kan luar biasa, Pak. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dirjen Migas ini betapapun dia bekerja ya untuk mengelola gas di sumber daya alam di Indonesia, tidak akan mungkin bisa menghasilkan dunia dan seluruh isi. APBN kita cuma sekian ribu triliun, ya kan? Apalagi sekarang efisiensi. Bapak kena efisiensi, Pak? Kena? Enggak, alhamdulillah. Kami di Kabupaten Kamal kena, Pak. Bendis itu sampai 10 triliun kena, Pak. Di Jen Bendis, Pak. Ya. Hah? Kita nggak sedikit, banyak juga ya. Alhamdulillah. Efisiensi itu kan ya. Kita sholat subuh 2 rakaat saja, dan sholat subuh sebelum sholat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekarang bercanda dengan teman-teman, kita sama-sama berbagi. Kita pergi dinas ke luar daerah. Apalagi sekarang kan ada peraturan Menteri Keuangan itu. Ya harian dinas kita kan dipotong juga, Pak. Ya kan? Saya bilang kita pergi perjalanan dinas 3 hari 4 hari. Coba hitung berapa harian kita, berapa transportasi kan end cost juga kan, nggak bisa macam-macam. Nah, paling-paling kita perjalanan dinas itu 3 hari 4 hari. Paling-paling kita bisa membawa sekian juta saja bulan. Nah, di saat kita dinas 3 hari 4 hari dinas, karena hotel tempat kita tinggal jauh dari masjid, kita tidak bisa lagi sholat subuh di masjid dan tidak bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat di masjid itu. Walaupun ada ulama mengatakan boleh di mana saja, tapi kan ada keutamaan. Makanya saya kalau menjalani dinas itu saya tanya, ada nggak ke Kanwil mana, ke Kalimantan Timur, kemana saya tanya, carikan saya hotel yang dekat dengan masjid. Dia bilang, Pak, nggak ada, Pak, cuma yang hotel-hotel yang bintang-bintang apa yang kayak kelas-kelas itu, nggak apa. Yang penting kita bisa sholat di masjid subuhnya. Saya merasa rugi sekali kalau kita tidak mampu bangun di tengah pagi hari, berangkat ke masjid, sholat subuh di masjid sebelumnya kita laksanakan. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, Pak. Luar biasa, dunia dan seluruh isinya. Kita bekerja siang malam, nggak akan mungkin mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Nah, yang ketiga, Bapak sekalian, setelah tenang Allah bantu kita. Yang ketiga itu apa? Ayatnya luar biasa. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Allah jadikan kalimatnya orang kafir itu rendah dan kalimatnya Allah itu tinggi. Artinya seluruh apa yang mereka lakukan kalau dia berdimensi kufur terhadap Tuhannya itu rendah, dan kalimat Allah itu tinggi. Ini yang mengukur yang menariknya, subhanallah. Mungkin ini agak susah dipahami bagi yang tidak belajar bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada sebuah kata kerja, susunan kalimat dimulai dengan kata kerja. Misalnya, akala Muhammadun ruzzan, Muhammad makan nasi. Kalau sebuah benda kalimat dimulai dengan jumlah kata kerja begitu, Pak, itu biasanya fluktuatif, ya kan? Muhammad makan nasi. Ada kemungkinan nggak, Pak, besok dia makan yang lain? Ada kemungkinan kan? Iya kan? Muhammad makan nasi kapan? Kemarin. Sekarang dia tidak makan nasi lagi. Apa yang dia makan sekarang? Mungkin contoh, ya kan? Kalau jumlahnya atau kalimat itu dalam susunannya adalah bentuknya kata kerja, itu fluktuatif. Nah, di saat Allah mengatakan kalimatnya orang kafir itu, dia menggunakan kata kerja, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah. Kata para ulama tafsir, kenapa Allah menggunakan kata kerja? Karena tinggi dan rendahnya seruan-seruan kekafiran itu tergantung kepada kita. Kalau kita memadamkan api kebenaran, yang muncul apa? Ya api kebatilan itu. Tapi kalau kita terus berusaha memancarkan api kebenaran, maka api kebatilan itu akan runtuh. Jadi api kebatilan itu tinggi atau rendah
itu tergantung apa upaya kita untuk meninggikan kalimat Allah ini, menghancurkan, jangan salah hancurkan, melakukan hal-hal yang terbaik sehingga yang batil itu rendah. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat Islam, kalimat kebenaran, dia tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan kata benda. Apa kata dia? Wa kalimatullahi hiyal ulya. Seluruh panji Allah itu tinggi. Dia tidak mengatakan kemarin, dia tidak mengatakan hari ini, dia tidak mengatakan besok. Apa artinya? Bahwa kapanpun panji kebenaran itu akan tetap tinggi. Mau dibantu atau tidak, mau ikut kita atau tidak dalam ladang kebenaran itu, kalimat itu akan ada tinggi terus. Makanya tidak ada jaminan Islam ada di kita. Ya, tanpa kita pun Islam akan jaya. Tanpa kita ikut pun Islam akan mulia. Kita ikut supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Nah, ini 3 hal dalam kisah Nabi Muhammad di dalam perang dalam gua bersama siapa? Bersama Abu Bakar tadi itu. Kalau dia mengatakan innallaha ma'ana, lalu Allah turunkan 3 hal. Yang pertama, turun ketenangan. Yang kedua, Allah kuatkan dia dengan pasukan-pasukan Allah. Dan yang ketiga, Allah menangkan misinya selama misinya itu dibungkus dengan kebenaran. Bapak sekalian yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, di momen selanjutnya, pada tahun 13 itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar di dalam gua. 2 tahun kemudian pelakunya sama, Abu Bakar dengan siapa? Rasulullah. Di mana momennya? Kalau yang pertama momen hijrah, kalau yang kedua momen perang yang pertama dalam Islam, yang kita kenal dengan perang apa? Yang pertama dalam Islam, perang Badar, ya kan? Perang Badar itu kan 2 tahun setelah hijrah. Nah, lagi-lagi 2 orang mulia ini di malam itu bersama-sama juga, Rasulullah dan Abu Bakar. Di malam menjelang perang Badar itu, Bapak Ibu sekalian, tetap mereka berdua luar biasa mengandalkan ketuhanannya. Ya, cuma bedanya Pak, di dalam mulut gua tadi itu, di dalam gua, yang khawatir Abu Bakar, yang menenangkan siapa? Rasulullah. Ya kan? Yang khawatir Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau kita mati ini selesai. Tapi Rasul menenangkan, tidak usah kau takut, ada Allah yang ketiga. Tapi di dalam perang Badar itu, yang khawatir justru Rasulullah. Yang menenangkan siapa? Abu Bakar. Ya kan? Menenangkan Abu Bakar. Rasulullah dalam doa panjangnya luar biasa, itu terekam dalam sejarah. Di malam perang Badar, belum terjadi perangnya, baru malamnya, besoknya mau perang, itu Nabi munajat dalam sujud-sujud panjangnya. Dia berkata, ya Rabb, ituhlik hazihil fi'ah ghadan lam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kelompok yang 300 ini besok engkau kalahkan, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Ali, di situ ada Utsman, di situ ada Hamzah. Kalau kelompok yang kecil ini engkau kalahkan besok dalam perang Badar, kata Nabi dalam munajat malamnya, lam tu'bad fil ardi abada. Kalau kalah besok kami ini, jangan harap engkau disembah lagi di muka bumi. Itu doa Tuhan coba. Ya Allah, kalau kelompok ini yang 300 ini, aku bina 13 tahun yang lalu, kata Nabi di Mekah. 13 tahun aku bina ya Allah. Di saat aku menyampaikan aku adalah Nabi, aku bina mereka satu persatu ini. 13 tahun di Mekah. Ya, kemudian kami harus pindah dari tanah kelahiran kami Mekah menuju ke sebuah daerah yang namanya Yasrib. Lalu jumlahnya cuma 300 waktu perang Badar itu. Ya kan? Kalau yang 300 ini kalah besok, meninggal besok, kau tidak akan lagi disembah. Itu doa teman-teman. Saking takutnya Nabi Muhammad itu. So kalau kalah besok sudah, perjuangan ini selesai, Islam tidak lagi berkembang, dakwah sudah tamat, Islam sudah tidak lagi menjadi agama. Tetapi Abu Bakar menenangkan Sayyidina Muhammad dengan keyakinannya. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafa, ya Nabi, cukup.
innallaha sayunjizu wa'da, yakinlah Allah akan membantu kita besok. Coba lihat, di dalam gua selamat atau tidak? Selamat. Yang khawatir Rasulullah, Abu Bakar yang menenangkan siapa? Rasulullah. Dalam perang Badar selamat atau tidak? Selamat. Begitu perang Badar berkecamuk besok, pada hari perang Badar itu terlaksana, itu Quran menjelaskan begini, Pak. Allah turunkan malaikat putih beribu-ribu jumlahnya, pasukan-pasukan malaikatan musawwimi, pasukan putih yang tidak dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin tidak melihat pasukan itu ada, tapi orang-orang kafir melihat pasukan begitu banyak. Begitu perang berkecamuk, mereka takut luar biasa. Dari mana nih pasukan yang begini banyak? Tidak dilihat oleh orang mukmin, tapi dilihat oleh siapa? Orang kafir. Gemetar mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tatkala kamu memanah, walaupun kamu yang memanah, pada hakikatnya malaikat yang memanah. Ya, makanya begitu perang, ya, pedang itu belum sampai ke lehernya musuh, musuh sudah terpotong lehernya. Ya kan, belum sampai di pedang sudah potong. Kenapa yang potong bukan orang mukmin, tapi siapa? Allah. Dalam dua kondisi ini, di dalam mulut gua Rasulullah selamat dengan Abu Bakar. Di malam perang Badar besoknya Rasulullah juga menang bersama para sahabatnya. Apa yang bisa kita ambil di sini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kekuatan kita ada pada keyakinan kita. Makanya dalam kajian-kajian tasawuf itu dikatakan akhdaruk afkaruk, takdirmu itu sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Maka hati-hatilah dalam apa? Manajemen pikiran. Nah, itulah yang sekarang dalam ilmu psikologi disebut dengan the game of mind. Apa? The game of mind, cara memainkan pikiran. The game of mind. Bahkan dalam kajian psikologi itu, dalam hidup ini yang bisa kita usahakan hanya 10%. 90% adalah sikap kita terhadap kejadian. Ya, cuma 10% Pak yang bisa kita, tapi 90% sikap kita terhadap kejadian. Itulah the game of mind, cara memainkan pikiran. Dan cara memainkan pikiran itu sejauh mana seorang itu mengenal unsur-unsur transendental, unsur-unsur sakral dalam dirinya, di mana kekuatan sakralitas itulah nanti yang akan membantu dia agar punya kekuatan untuk terus melaksanakan hidup betapapun besarnya rintangan yang dia dapatkan. Setelah terakhir saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, jujur, kita punya masalah nggak dalam hidup? Nah, ada yang punya masalah? Ada yang mengatakan tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya tidak punya masalah, selalu mengatakan itulah masalah. Ya, kalau ada orang tidak punya masalah dalam hidupnya lagi, bawa ke rumah sakit Pak, itu masalah itu. Ya kan? Selama masih hidup masalah pasti ada. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang berdoakan mudah-mudahan besok kau tidak punya masalah lagi, jangan diaminkan itu. Artinya apa? Sudah mati itu besok kita. Selama masih hidup kita pasti punya masalah. Cuma bagi orang yang beriman, afkaruk akdaruk, pikiranmu itu adalah takdirmu. Oleh karena itu pikirkanlah yang baik-baik, ingatlah yang baik-baik, yakinlah kepada Allah yang baik-baik. Kalau berusaha dapat, alhamdulillah. Kalau sudah berusaha tidak dapat, berarti Allah punya cara lain, Allah punya rencana lain. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan. Kita ingin sekuntum bunga dari setiap usaha kita, tapi Allah bilang sekuntum bunga yang terlalu kecil untuk menilai usahamu. Yang sekuntum bunga yang kita minta itu tidak diberikan Allah, tapi nanti Allah berikan gunung emas, asalkan kita mampu untuk bersabar menunggu kapan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan satu catatan, pastikan dan terus pastikan bahwa kita tidak pernah berjarak dengan Allah. Nah, itu kunci. Pastikan dan pastikan terus kita tidak berjarak dengan siapa? Dengan Allah.
Kalau kita berjarak dengan Allah, kembalilah, kembalilah, dan kembalilah. Tatkala kita tidak berjarak dengan Allah, yakinkan dalam diri kita, apapun yang sedang diberikan Tuhan, maka itulah yang Allah inginkan dan itulah yang terbaik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan dari perkataan Sufi tadi itu, ini berat Pak. Kalau aku berdoa dan dikabulkan, aku bahagia, berarti Allah mengabulkan doaku. Dan kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih bahagia lagi. Kenapa? Doa itu keinginanku, tidak dikabulkan itu keinginan Tuhan. Wah, itu dahsyat kalimat itu. Dan saya tetap berdoa, ya Allah, mudah-mudahan doaku Engkau kabulkan. Ya kan? Ya Allah, kalau aku bermohon, mudah-mudahan Engkau kabulkan. Kenapa? Kita ini bukan tidak mau menerima ujian Tuhan, Pak. Kita khawatir di saat ujian itu datang, justru kita berubah menjadi orang yang tidak bisa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dan kita diberikan kemampuan untuk terus melakukan kebaikan, karena kita yakin Tuhan kita maha baik. Terima kasih. Tidak usah ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, kalau materi begini ini dihayati saja di bawah. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ya. Ada Pak? Ada nggak? Setelah kita menyimak kajian hari ini tentang kekuatan muslim dalam keyakinannya, dipersilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Silakan. Mungkin langsung pada konser di Gaza. Itu kalau dari sisi kekuatan mereka kepada keyakinan tentu itu tidak menanyakan. Ini bagaimana kekuatan mereka itu melahirkan persoalan yang mungkin bisa diaplikasikan ke kami kita pada pekerja dari tugas yang kita anggap kalau ada keyakinan tentu dengan ikhtiar Ya. itu semoga menolong mungkin lebih begini Ya. Secara zahir Pak, itu Palestina nggak punya kekuatan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan musuh-musuhnya. Ya kan, Israel itu kan dibantu oleh Amerika. Bayangkan begitu dikirim COD dari Iran, berteriak mereka kan, dibantulah oleh Amerika. Kenapa mereka bertahan? Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mereka meyakini annahum alal haq. Mereka berada dalam jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kekuatan pertama kita harus yakin annahum alal haq. Kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan kebenaran, insya Allah akan diberikan kekuatan. Nah, itu yang pertama. Ya zunnun, ya mereka paham betul annahum alal haq. Yang kedua adalah setelah mereka yakin mereka berada pada puncak kebenaran, mereka mengetok pintu langit dengan energi bumi. Nah, itu yang saya sebut dalam teori filsafat, bagaimana manusia langit tapi masih tinggal di bumi. Nah, sahabat misalnya ulama-ulama besar kita katakanlah Ibnu Rushd, kemudian Al-Farabi, ya kan, kemudian Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Pak, kalau kita melihat kalam-kalamnya Ibnu Sina itu, dia kan seorang pakar kedokteran ya, tapi di tengah malam, tatkala dia berbicara, tatkala dia mengungkapkan kalimat-kalimat malamnya itu, kita lupa kalau dia sebagai seorang pakar kedokteran. Kenapa? Karena yang sedang dia ungkapkan itu adalah upaya untuk mengetuk pintu langit itu. Nah, tatkala pintu langit terbuka, dengan mudah mereka menyelesaikan apa yang ada di bumi ini. Kita kan berat itu karena kita menyelesaikan persoalan bumi hanya dengan bumi, ya kan? Ada persoalan, meeting lagi, tapi tidak pernah meeting dengan Tuhan. Ya kan? Kapan kita meeting dengan Tuhan? Ya kan? Ada masalah, yuk kita meeting. Ada masalah, yuk kita meeting. Kalau saya di pondok itu, sebelum kau meeting dengan manusia, kau meeting dulu dengan Tuhan. Ya kan? Kenapa? Kuat
bilang sama guru. Guru itu kan gu dan guru. Gu itu adalah kegelapan, ru itu adalah cahaya. Nah, bagaimana mungkin kita masuk ke dalam kelas menyampaikan kalam-kalam ilahi di saat kita gelap? Makanya saya bilang sebelum Anda masuk ke dalam kelas, paling tidak ada wudhu dulu. Kemudian Anda baca Fatihah. Kalau bisa sholat 2 rakaat, kata mereka terlalu lama Ustaz. Terlalu lama kalau kau masuk jam 8, kau keluar dari kamarmu jam 8. Lama itu. Tapi kalau kau masuk jam 8 kurang seperempat kau mau siap, masih bisa waktu sholat 2 rakaat. Baca Fatihah sedikit. Jadi gunakan pintu bumi ini untuk menutup pintu langit. Ya kan? Kita ekonomi kita amburadul misalnya, persoalan politik kita tidak. Kita hanya memakai jalur-jalur bumi saja. Nah, kalau kita memakai jalur bumi, jalur langit kita tidak pernah tutup. Akhirnya penyelesaiannya adalah penyelesaian temporer. Selesai hari ini, besok masalah lagi. Ya kan? Tapi kalau kita ketuk pintu langit, maka Allah akan menyelesaikan dengan cara. Dan yang ketiga adalah sinergi dan kekuatan. Bapak sekalian, sahabat yang berada di sahabat-sahabat kita di Palestina itu, Pak, mereka memang jumlahnya tidak banyak. Mereka tertindas, tapi sampai sekarang bertahan. Mana ada di antara mereka suruh pergi, nggak mau mereka. Kenapa? A'wanuhum katsirah, yang membantu mereka banyak. Yang membantu mereka banyak. Orang-orang coba lihat, kalau diminta untuk membantu Palestina, dia mau, ya kan? Apa namanya? Apa yang ingin saya katakan? Kalau kita baik dan kita berada dalam kebenaran, dan kalau kita sering mengetuk pintu langit, Allah akan membantu kita dengan orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Ya, saya kejadian, Pak, ini kejadian nyata dalam hidup saya sebagai penutup. Barangkali anak saya, kami tinggal di Makassar sebelum saya pindah tugas ke Jakarta. Itu anak saya umur 4 tahun yang pertama sekarang yang sudah masuk sekolah itu ini, Pak, di Makassar kan sering itu demo ya. Demo itu di mall Panakukang itu, kami sedang di dalam mall itu, kalau anak kecil pergi main, itu ada batu ya kayak inilah menghujam itu ke dalam mall. Akhirnya anak saya patah kaki kanan, umur 4 tahun, ya kan? Kemudian dirujuk ke rumah sakit Nusina di depan itu di Umi itu ada rumah sakit Nusina. Itu kejadian itu masih umur 4 tahun. Ya, dokter bilang ini harus dioperasi. Saya bilang tunggu ya, saya sebelum operasi saya mau sholat dulu. Ya, saya sholat 2 rakaat. Ya Allah, apa memang ini yang terbaik operasi? Oke, saya sholat terserah oleh Allah. Begitu saya masuk lagi ke ruang operasi, ada ibu-ibu, Pak, saya nggak tahu datangnya dari mana. Ini kejadian saya alami betul. Ibu nggak tahu, saya nggak pernah kenal ibu itu. Datang ibu-ibu itu, Pak, kenapa anaknya, Pak? Saya bilang anak saya ini patah dalam proses patah kakinya dan harus dioperasi. Pak, gak usah dioperasi, Pak. Bapak keluarkan anak Bapak, gak usah. Bapak ikut saya. Saya, ibu siapa? Saya bilang. Tidak punya Bapak ikut saja, Bapak ikut saya. Saya bilang dokter, jangan dokter. Bapak yakin ini? Ya sudah, saya enggak. Saya dibawa oleh ibu-ibu itu, saya nggak tahu siapa ibu itu. Kemudian saya dibawa ke sebuah rumah. Rumah itu ini kejadian yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Sebuah rumah, begitu sampai di rumah itu ada ibu-ibu tua, ya. Begitu, ya Pak, Ibu, ya ada anak kecil patah kakinya. Terus ibu tua itu dengan senyum aja, dia Pak, dia oleh sedikit anak saya berteriak, tidak lama kemudian di ronsen lagi sudah mulai ini kakinya kembali, alhamdulillah. Coba lihat, kalau kita mengetuk pintu langit, saya nggak tahu kalau itu siapa aja. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Ya begitu Pak izin saya pulang, sampai sekarang saya nggak ketemu siapa orang itu. Ya, maka oleh karena itu sebelum kita mengetuk pintu bumi, maka ketuk dulu pintu langit. Anak kita itu nakal, Pak, bukan karena kita tidak berikan makan, mungkin karena kita kurang mengetuk pintu langit. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang orang kaya, Pak. Saya nggak sebutkan, Ustaz, anak saya baru pulang dari Amerika S2, tapi kok susah sekali sholat, Ustaz. Bisa nggak Ustaz pengajian kita dalam 1 kali seminggu di rumah rutin? Ya, saya deteksi siapa ini orang, apa segala macam.
Kan kalau privat, yang penting kan berhadapan dengan orangnya. Saya harus tahu dulu siapa ini orang segala macam. Oh iya, karena bapak juga tidak mau sholat. Bagaimana anak mau sholat kalau kita tidak sholat? Nah, barangkali itu Pak ya. 3 hal ini. Yang pertama, tadi itu yakini kita dalam kebenaran. Yang kedua, insya Allah selalulah kita mengetuk pintu langit. Nah, kalau kita mengetuk pintu langit akan banyak yang bantu kita. Ya, begitu dalam tugas begitu Pak. Ya, sebelum kita meeting dulu sama Allah. Ya, kalau nggak meeting sama Allah, meeting terus nggak pernah meeting sama Allah, salah terus data itu Pak. Begitu di DPR, ini salah DPR, ini salahnya dirjen saya atau dirutnya PLN. Ya, masih ingat siapa itu orang ngomong itu? Menteri Bapak kan? Iya kan? Ini salahnya dirjen saya atau salahnya PLN, karena ingin menerangi desa sekian mau dimasukkan listrik. Kau mau jadi dirjen atau tidak? Ada, karena itu kan itu. Nah itu karena kau mau jadi dirjen keluar orang-orang ini kan, orang timur kan. Nah itulah. Jadi bagus sekali dimuliakan, maka lakukan ini, insya Allah kekuatan kita ada pada keyakinan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, yang hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, berikan kekuatan kami dalam menghadapi apapun yang Kau titip kepada kami ya Allah, dan kami yakin itu adalah terbaik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.